Hai, assalamualaikum, welcome back my YouTube channel Easy Cooking. Mau masak apapun jadi lebih mudah. Teman-teman tonton terus videonya ya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Hai, kali ini aku mau share resep dan cara membuat es teler sultan yang kuahnya itu kental dan creamy banget. Cocok banget jadi menu berbuka puasa, bisa juga untuk ide jualan di bulan Ramadan ini. Penasaran? Yuk langsung saja kita simak tutorialnya. Pertama, aku bikin jelly cincaunya dulu dari 1 bungkus Nutrijel rasa cincau yang kemasan 15 gram. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir, aduk-aduk hingga tercampur merata. Kemudian tambahkan 700 ml air, masak dengan api sedang sambil terus diaduk ya. Masak sampai mendidih, matikan apinya, tunggu hingga uap panasnya hilang, lalu pindahkan ke wadah tahan panas, biarkan hingga set ya. Lanjut aku bikin agar-agar hijau dari 1 bungkus agar-agar swallow warna hijau. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir, aduk hingga tercampur merata. Kemudian tambahkan 800 ml air dan pewarna hijau supaya warnanya lebih kelihatan. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk ya. Masak sampai mendidih, matikan api, tunggu hingga uap panasnya hilang, lalu tuang ke wadah tahan panas, biarkan hingga set ya. Lanjut aku bikin jelly kelapa dari 1 bungkus Nutrijel rasa kelapa yang kemasan 15 gram. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir dan 1/4 sendok teh garam. Aduk rata sebentar, kemudian tambahkan 1 saset santan instan dan 700 ml air. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk. Masak sampai mendidih, matikan apinya, tunggu hingga uap panasnya hilang, lalu tuang ke wadah tahan panas, biarkan hingga set dulu. Nah lanjut, ini aku masak sagu mutiara. Pertama masak dulu air sampai mendidih, kemudian tuang 2 bungkus sagu mutiara atau sekitar 200 gram. Supaya warnanya lebih menyala, aku tambahin sedikit pewarna merah. Untuk masaknya aku pakai metode 5, 30, dan 7, yang artinya masak dulu selama 5 menit dengan api sedang. Setelah itu matikan apinya, aduk-aduk sebentar, kemudian ditutup lagi, diamkan selama 30 menit, lalu masak lagi selama 7 menit. Tapi sebelumnya aku tambahin dulu 5 sendok makan gula pasir supaya sagu mutiaranya manis. Masak dengan api sedang, jangan lupa ditutup ya. Nah setelah dimasak selama 7 menit, matikan apinya dulu. Terlihat kan beberapa sagu mutiaranya tuh udah ada yang matang, tapi sebagian juga masih putih-putih, itu nggak apa-apa, cukup ditutup aja, diamkan beberapa saat. Nah ini sagu mutiaranya sebagian besar udah matang semua ya. Nah supaya sagu mutiaranya itu nggak saling menempel, ini aku rendam dulu sebentar di air es, aduk-aduk, lalu angkat dan tiriskan. Ulangi cara yang sama ke semua sagu mutiaranya ya. Oh ya, buat kalian yang salvok dengan panci yang aku gunakan, ini tuh aku pakai Bolde Organic Pen Set 5 pieces yang sudah menggunakan organic infrared antibakterial teknologi 99,9%, sehingga bisa membunuh bakteri, membuat pen jauh lebih sehat dan aman untuk lingkungan. Selain itu, dengan nano microcrystalline fusion injection yang bikin lapisan anti lengket pen itu nggak cepat rusak meskipun sering terkena minyak maupun air. Masakan menjadi tidak berubah rasa ataupun warna dan tidak ada asapnya juga loh. Bisa digunakan untuk kompor gas maupun induksi. Satu setnya terdiri dari 3 panci, wokpan 24 cm plus lid, saucepan 18 cm plus lid, dan fry pan 22 cm. Nah ini dia rahasia kuah kentalnya. Untuk bahan-bahannya aku pakai 250 gram gula pasir blender, 250 gram creamer bubuk, 1 kaleng kental manis putih, dan 1 kaleng susu evaporasi. Sebelum di mixer aduk-aduk dulu supaya creamer dan gulanya itu nggak berterbangan. Nah kalau semua bahannya udah tercampur, baru di mixer dengan speed rendah sebentar aja. Kalau bahan-bahannya mulai larut, baru di mixer dengan kecepatan paling tinggi sampai adonannya itu mengembang, kental, dan berwarna putih selama kurang
kurang lebih 15 menit. Nah, seperti ini tuh udah cukup. Kalau mau adonannya lebih kental lagi, simpan dulu di kulkas selama 1-2 jam ya. Nah, lanjut ini aku potong-potong jelly yang udah set. Ada jelly cincau, dipotong-potong dadu seperti ini ya. Sisihkan dulu. Ini agar-agar hijaunya potong-potong kecil dadu juga. Sisihkan dulu. Dan yang terakhir jelly kelapanya, ini aku kerok pakai parutan kelapa supaya hasilnya itu mirip kelapa asli ya. Nah, sisihkan dulu. Nah, untuk bahan lainnya ini aku pakai biji selasi sekitar 2 sendok makan dicampur dengan 100 ml air. Terus aku juga pakai 100 gram buah nangka yang udah dipotong-potong kecil, 1 kg buah alpukat, dan 100 gram keju parut. Nah, ini kuahnya udah aku simpan dulu di kulkas selama 2 jam. Terlihat kan kuahnya itu hasilnya lebih kental lagi. Untuk kemasannya aku pakai gelas plastik size 22 oz ya. Untuk cara penyajiannya aku tuang dulu sagu mutiara, jelly cincau, agar hijau, dan jelly kelapa. Itu takarannya sama sekitar 1 centong kecil atau 1 sendok makan munjung. Setelah itu tuang es batunya, lebih bagus lagi pakai es batu serut kayak aku gini ya. Takarannya sampai garis batas gelas yang bagian atas itu. Lanjut tuang kuah kentalnya, takarannya itu sekitar 1 sendok sayur. Lalu beri aneka topping seperti 1 sendok makan buah alpukat, 1 sendok teh buah nangka. Karena udah nggak musim, jadi aku pakai dikit-dikit aja buah nangkanya. 1 sendok teh biji selasi dan 1 sendok makan keju parut. Nah, ini dia es teler sultannya udah jadi. Bisa dilihat kan, ini tuh full topping banget. Untuk rasanya nggak perlu diragukan lagi, ini enak dan nyegerin banget. Rasanya tuh manis, gurih, creamy. Pokoknya cocok banget untuk ide jualan bulan Ramadan ini. Selamat mencoba. Thanks for watching. Please subscribe, like, comment, share. Terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Wassalamualaikum.